Dalam buku An Anthropologist on Mars, Oliver Sacks menyulam 7 kisah nyata yang begitu memikat, memperlihatkan bagaimana manusia berjuang dan beradaptasi ketika dunia yang mereka kenal berubah secara radikal akibat kondisi neurologis yang tidak biasa. Ia tidak menempatkan para tokoh ini sebagai objek klinis semata, melainkan sebagai pribadi utuh dengan dunia batin yang kaya dan unik. Lewat sentuhan naratif yang penuh empati, Sacks mengajak pembaca menyelami batas antara keanehan dan keajaiban, antara gangguan dan kejeniusan. Kisah dimulai dengan Jonathan, seorang pelukis berusia 65 tahun yang mendadak kehilangan kemampuan melihat warna setelah kecelakaan mobil. Apa yang dahulu menjadi inti dari identitas dan ekspresi seninya, kini berubah menjadi dunia abu-abu yang tak berjiwa. Ia melihat kulit manusia seperti daging tikus, tomat seperti arang, dan tak lagi bisa mengenali warna pelangi atau bahkan dirinya sendiri di cermin. Dalam keterasingan ini, ia sempat mencoba melukis dengan warna seperti biasa, tapi hanya menghasilkan kekacauan bagi mata orang lain. Barulah ketika ia menerima dunianya yang baru sebagai monokromatik, karya-karyanya kembali memiliki makna sebuah bentuk rekonsiliasi dengan dirinya yang baru. Berikutnya, pembaca diperkenalkan kepada Greg, seorang mantan hippie yang hidup dalam kondisi amnesia anterograd akibat tumor otak. Meski masa lalunya yang penuh musik, cinta, dan spiritualitas tetap hidup di benaknya, ia tak mampu membentuk ingatan baru. Setiap hari baginya adalah perulangan. Namun Sacks menangkap sesuatu yang indah dalam kepasrahan Greg terhadap dunia sebuah kedamaian yang mengingatkan kita bahwa tak semua kebahagiaan berasal dari masa kini dan bahwa ada bentuk eksistensi yang lebih mendalam daripada ingatan. Lalu ada Carl Bennett, seorang ahli bedah dengan sindrom Tourette yang mengalami ledakan tik hampir setiap saat kecuali saat ia berada di ruang operasi. Di sana, tubuhnya menjadi tenang, presisi menggantikan kegelisahan. Seolah-olah tindakan bedah menjadi ritual sakral yang menghubungkan bagian terdalam otaknya dengan kesempurnaan gerak. Sacks menyaksikan sendiri bagaimana kekacauan neurologis dapat menemukan harmoni dalam ruang tindakan yang sangat spesifik, menunjukkan betapa kontekstualnya kontrol dalam tubuh manusia. Kisah Virgil membawa kita ke ranah penglihatan, namun dengan premis terbalik. Virgil adalah pria yang buta sejak masa kecil dan mendapatkan kembali penglihatannya di usia dewasa. Alih-alih kebahagiaan, yang ia dapatkan justru kekacauan. Ia tak bisa mengenali wajah, tidak mengerti perspektif, dan dunia visual yang tiba-tiba muncul hanya menciptakan kebingungan. Sacks menunjukkan bahwa melihat bukanlah soal mata, melainkan pemahaman, pengalaman, dan keakraban yang dibangun seumur hidup. Ironisnya, penglihatan justru membuat hidup Virgil lebih sulit daripada saat ia buta. Dalam The Landscape of His Dreams, Sacks bertemu Franco Magnani, seorang tukang kayu yang memiliki memori visual luar biasa akan desa kecil di Italia tempat ia dibesarkan. Meskipun telah meninggalkannya puluhan tahun lalu dan tak pernah kembali, Franco mampu melukis ganggang sempit dan bangunan dengan detail yang melampaui foto. Ini bukan sekadar nostalgia, tapi semacam peta mental yang hidup, utuh, dan terus berkembang. Ia telah memelihara desanya dalam pikirannya, seperti pelukis yang menjaga lukisan yang belum selesai. Kemudian ada Stephen Wilshire, remaja autistik yang nyaris tidak bisa berbicara, tetapi dapat menggambar kota besar secara akurat hanya setelah sekali melihatnya. Gedung-gedung, jendela, bahkan jumlah tiang, lampu semuanya dituangkan dalam gambar yang presisi. Di balik keterbatasan komunikasinya, terdapat kecerdasan visual yang spektakuler. Sacks membingkai kisah Stephen bukan sebagai keanehan, tetapi sebagai contoh kekuatan pikiran yang berkembang secara berbeda, membuka ruang pemahaman tentang autisme sebagai bentuk kehidupan yang tak kalah lengkap. Kisah terakhir dan sekaligus judul buku ini mengisahkan Temple Grandin, seorang wanita autistik yang menjadi profesor dan perancang fasilitas peternakan. Temple mengaku merasa seperti antropolog di planet asing saat berinteraksi dengan manusia lain. Namun keterasingan inilah yang memberinya kepekaan mendalam terhadap hewan. Ia bisa memetakan rasa takut dan kenyamanan sapi lebih baik daripada peternak manapun. Melalui pikirannya yang visual dan sistematis, ia menciptakan inovasi yang revolusioner dan membuktikan bahwa perbedaan neurologis bisa menjadi kekuatan. Dari ketujuh cerita ini, Sacks menghadirkan narasi yang lebih besar, bahwa kerusakan pada otak tidak selalu menghasilkan kerusakan pada jiwa. Justru seringkali otak yang terluka menciptakan ulang cara hidup, merancang ulang makna, dan memunculkan versi baru dari diri seseorang. Setiap individu dalam buku ini menolak untuk ditentukan oleh diagnosis mereka. Mereka menciptakan ulang dunia dari sisa-sisa yang ada, seringkali lebih indah dan penuh makna daripada sebelumnya. Sacks juga mempertanyakan batas-batas antara yang normal dan yang patologis. Apakah seseorang yang mengalami ledakan tik bisa tetap menjadi ahli bedah terbaik? Apakah seseorang yang tak bisa mengenali wajah masih punya penglihatan yang utuh? Dalam semua pertanyaan ini, ia menggeser fokus dari apa yang hilang menjadi apa yang muncul sebagai gantinya. Pendekatan Sacks tidak seperti dokter kebanyakan. Ia menolak menjadi pengamat dingin. Ia masuk ke dalam dunia pasiennya.
mengunjungi rumah mereka, ikut dalam keseharian mereka, dan mendengarkan dengan niat untuk memahami, bukan mendiagnosis. Ini membuat tulisannya begitu hidup, penuh percakapan, emosi, dan keintiman. Tak jarang, seks merenung panjang tentang bagaimana manusia mempertahankan makna dalam kondisi yang tampaknya menghancurkan. Ia mengutip Goethe, Helmholtz, dan bahkan Spinoza, menenun ilmu saraf dengan filsafat dan seni. Ia tidak hanya ingin tahu bagaimana otak bekerja, tetapi juga mengapa hidup masih bisa begitu utuh ketika otak tidak lagi utuh. Buku ini juga menggambarkan kemampuan otak untuk berubah bukan hanya pulih, tetapi berkembang ke arah yang tak terduga. Saat jalur lama tak bisa dilalui, otak menciptakan jalur baru. Adaptasi inilah yang membuat para tokohnya terus bergerak, belajar, dan menciptakan, meski dengan cara yang tidak konvensional. Lebih dari sekadar observasi medis, kisah-kisah ini adalah potret perjuangan manusia untuk tetap hidup dengan penuh makna. Mereka membangun jembatan dari trauma menuju kreativitas, dari ketidakberdayaan menuju ekspresi diri, dan dari keterasingan menuju koneksi yang mendalam, kadang dengan orang lain, kadang dengan dunia batin mereka sendiri. Sebagian besar dari kita menganggap realitas sebagai sesuatu yang objektif, tapi buku ini menunjukkan bahwa setiap orang menciptakan realitasnya sendiri berdasarkan cara otak mereka bekerja. Dunia bisa berbeda secara drastis, namun tetap sah, tetap manusiawi, tetap indah. Akhirnya, An Anthropologist on Mars bukanlah kisah tentang penyakit, melainkan tentang transformasi, tentang bagaimana pikiran, bahkan dalam bentuknya yang paling tidak biasa, tetap bisa menemukan jalan untuk merasa, mencinta, mencipta, dan hidup sepenuhnya. Melalui bahasa yang puitis dan kepekaan luar biasa, seks mengingatkan kita bahwa tidak ada satupun bentuk kehidupan manusia yang bisa dianggap sebagai standar. Dalam keberagaman pengalaman neurologis, ia menemukan cerminan keajaiban eksistensi manusia yang tak terhingga. Tuliskan di kolom komentar, dari ketujuh kisah di buku ini, mana yang paling menyentuh buat kamu? Atau mungkin kamu punya pengalaman pribadi yang bikin kamu melihat dunia secara berbeda. Sampai jumpa di video berikutnya.